Lebaran biasanya menjadi pendorong konsumsi, namun pada tahun ini, momen tersebut tak mampu mengangkat daya beli masyarakat. Data Mandiri Spending Index atau MSI per Maret 2025 menunjukkan kelompok masyarakat bawah mengalami tekanan paling besar, dengan tingkat tabungan turun ke titik terendah dalam beberapa bulan terakhir. Penurunan serupa dialami kelompok lain yang menandakan tekanan ekonomi meluas ke semua lapisan. Pelemahan ini sejalan dengan turunnya Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK yang mencapai 121,1 pada Maret 2025, serta melemahnya Indeks Kondisi Ekonomi atau IKE dan Indeks Ekspektasi Konsumen atau IEK. Meski indeks-indeks tersebut menunjukkan tren negatif, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso mengatakan keyakinan konsumen tetap terjaga. Di tengah kondisi tersebut, pelaku usaha menyuarakan kegelisahan. Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia atau APPBI meminta pemerintah memberikan insentif untuk mendorong kembali daya beli yang lesu. Rabu 16 April 2025, APPBI menemui Menteri Perdagangan Budi Santoso di kantor Kementerian Perdagangan. Ketua Umum APPBI Alphonsus Wijaya berharap pemerintah dapat memberikan insentif untuk mendorong peningkatan daya beli. Hingga kini, Budi Santoso belum mengungkapkan respon pemerintah atas permintaan tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga irit bicara ketika ditanya ihwal keyakinan konsumen yang kian tergerus. Melemahnya daya beli masyarakat mencerminkan tekanan ekonomi yang makin serius. Direktur Next Policy Yusuf Wibisono menilai indikator utama seperti deflasi, pemutusan hubungan kerja dan penurunan jumlah pemudik menjadi sinyal kuat. Menurut dia, menjelang Ramadan biasanya terjadi kenaikan harga atau inflasi karena permintaan masyarakat meningkat. Namun, pada Februari 2025, justru terjadi deflasi sebesar 0,48% secara bulanan. Kondisi ini, kata Yusuf, tidak lazim terjadi menjelang Ramadan dan menjadi yang pertama sejak 1996. Ditambah lagi dalam 3 bulan pertama 2025, banyak pabrik tutup dan puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan di sektor formal. Sementara itu, jumlah pemudik lebaran pun anjlok 7,6 juta orang. Dari tahun lalu hingga tahun ini hanya menjadi 154,6 juta orang. Menurut dia, hanya alasan keuangan serius yang bisa membuat orang membatalkan tradisi penting seperti mudik. Tekanan juga mulai menjalar ke kelas menengah. Penjualan mobil sebagai indikator konsumsi barang tahan lama turun 5,1% secara tahunan pada Maret 2025. Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menyebutkan hal ini sebagai sinyal perlambatan permintaan lintas sektor. Ia memperingatkan jika kelompok bawah kehilangan daya beli dan kelompok menengah menahan belanja, permintaan dalam negeri akan merosot drastis. Kondisi ini memicu PHK besar-besaran dan membuat pendapatan nasional turun. Yusuf Randy Manilat dari Center of Reform on Economic menambahkan, inflasi pangan menjelang lebaran sangat membebani masyarakat berpenghasilan rendah. Ia juga menyoroti ketidakpastian arah kebijakan pemerintah setelah pemilihan umum sebagai pemicu tambahan yang membuat masyarakat makin berhati-hati dalam berbelanja. Ia mendesak pemerintah mempercepat belanja sosial, menyalurkan stimulus fiskal yang tepat sasaran, dan menjamin kestabilan harga kebutuhan pokok. Sebab, ke depan ujar Yusuf, pemulihan konsumsi rumah tangga akan sangat tergantung pada beberapa indikator penting, yakni inflasi inti, ekspektasi pendapatan konsumen, kondisi ekonomi saat ini, serta perkembangan ketenaga kerjaan di sektor informal dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.